Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Angka kematian tenaga kesehatan Indonesia akibat COVID-19 merupakan yang terburuk di Asia bahkan dunia. Apa yang salah sehingga tenaga kesehatan kita justru jadi korban? Kita akan cek faktanya bersama Dade Salampesi. Dade, silakan. Sumi dan juga pemirsa, setidaknya realita itulah yang harus dihadapi bangsa Indonesia di bulan ke-6 pasca pandemi COVID-19 melanda negeri ini dan juga dunia. Kita lihat angkanya secara global pemirsa, karena ternyata kematian atau wafatnya tenaga kesehatan di dunia tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di urutan pertama secara angka atau kuantitatif Rusia ada di urutan pertama, yaitu 545 tenaga kesehatan mereka meninggal dunia akibat COVID-19. Sementara di urutan kedua ada Inggris sebanyak 540 tenaga kesehatan ditambah 262 pekerja layanan sosial, dan di urutan ketiga ada Amerika Serikat sebanyak 507 tenaga kesehatan. Sementara di urutan keempat ada Brazil dan di urutan kelima ada Meksiko, dua negara Amerika Latin. Sebenarnya secara angka, secara kuantitatif Indonesia tidak ada di dalam daftar kematian tenaga kesehatan dunia dalam 5 besar. Ini data pada 1 Agustus 2020 yang dirilis oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada 1 Agustus. Di hari Sabtu 2 hari lalu ada 72 dokter Indonesia yang meninggal dunia, namun angka ini belum termasuk dengan angka pekerja sosial dan juga perawat-perawat yang ada di Indonesia. Namun bagaimana secara presentasenya? Karena ini hanya berdasarkan angka kuantitatif. Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya pemirsa, jika tadi dalam angka kuantitatif, maka ini secara presentase. Secara presentase memang kematian tenaga kesehatan Indonesia mencapai 2,4%. Ini menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, di regional ASEAN, bahkan di dunia. Data ini dirilis oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, disampaikan oleh Sekjennya Dedi Supratman pada beberapa waktu yang lalu, dan angka 2,4% ini angka kematian tenaga kesehatan Indonesia dari total keseluruhan angka kematian kasus positif COVID-19 di Indonesia merupakan angka dari jumlah dokter per 1000 populasi, sehingga lebih valid jika dibandingkan dengan hanya angka kuantitatif saja pemirsa. Lalu apa penyebabnya? Kita lihat di informasi grafis berikutnya kenapa angka kematian tenaga kesehatan Indonesia cenderung tinggi di Asia Tenggara bahkan di dunia, padahal secara angka Rusia tadi tinggi sekali mencapai 540 tenaga kesehatan lebih. Sementara di Indonesia hanya 7, bisa dikatakan 72 dokter yang meninggal dunia. Jadi berdasarkan tim Pandemic Talks, ini adalah organisasi yang berbasis di Inggris pemirsa, ada yang namanya nilai indeks pengaruh kematian tenaga kesehatan atau IPKN, dan Indonesia nilainya mencapai 223. Ini masuk dalam kategori sangat buruk. Dan lagi-lagi secara presentase memang Rusia ada di peringkat 1, 4,7%. Indonesia presentasinya mencapai 2,4%, namun kalau kita hitung secara fair, ini angka ini jika kita hitung jumlah dokter yang ada di Indonesia per 1000 populasi, maka angka 2,4% kematian tenaga medis di Indonesia ini bisa dikatakan yang tertinggi di dunia. Bahkan jika kita bandingkan dengan Rusia, karena secara geografis saja Indonesia kalah besar jika dibandingkan dengan Rusia pemirsa. Lalu apa penyebabnya? Apakah ada masalah di rumah sakit? Setidaknya itulah yang disampaikan dan ditegaskan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Bakti Sasmito. Dia mengungkapkan kalau tenaga kesehatan tertular, perlindungan diri yang digunakan tidak hanya saat memakai APD, alat pelindung diri, tapi mulai memakai hingga melepasnya. Mungkin di sini dikatakan Profesor Wiku mungkin belum betul-betul terjaga. Ini yang harus betul-betul dilaksanakan dengan baik oleh tenaga kesehatan. Konteksnya yang disampaikan oleh Profesor Wiku ini adalah proses menggunakan APD hingga melepas APD pada saat akan berdinas di rumah sakit. Namun ada fakta berbeda yang disampaikan di sini pemirsa. Kita lihat dulu seberapa penting atau bagaimana tingkatan penggunaan APD oleh tenaga kesehatan kita di rumah sakit. Jadi penggunaan APD tenaga kesehatan kita di rumah sakit, baik itu dokter maupun perawatnya, ada 3 tingkatan. Kita lihat apa saja itu dalam informasi grafis yang berikutnya. Yang akan kami tampilkan adalah penggunaan APD level 3, yaitu level yang paling tinggi. Bisa dikatakan seharusnya ini menjadi level penggunaan APD yang paling aman pemirsa. Di bagian kepala, tenaga kesehatan kita di level 3 ini tidak hanya menggunakan penutup kepala, tapi sudah menggunakan baju hazmat lengkap dengan kacamata goggles. Bahkan masker yang digunakan bukan lagi masker bedah yang dijual di tempat umum, tapi masker N95. Juga menggunakan sarung tangan, cover all jumpsuits, dan juga sepatu dinas untuk pihak
tenaga kesehatan yang berupa sepatu boots, dan ini biasanya standar yang digunakan bagi tenaga kesehatan kita untuk mengambil spesimen saluran pernafasan baik mereka suspek maupun pasien COVID-19 yang sudah terkonfirmasi. Harusnya sudah aman pemirsa, tapi ternyata ada perspektif berbeda dari Kementerian Kesehatan yang mengungkapkan kenapa tenaga kesehatan Indonesia banyak menjadi korban sehingga angka ini menjadi angka yang terburuk di dunia. Kalau tadi kata Satuan Tugas bahwa penyebabnya adalah ada kekurangan atau kurang maksimalnya protokol kesehatan di rumah sakit, namun Kementerian Kesehatan punya perspektif yang berbeda. Kita lihat apa kata Kementerian Kesehatan. Jadi ternyata masalah ini tidak hanya masalah yang terjadi di rumah sakit, tapi juga dalam keseluruhan kehidupan tenaga kesehatan kita. Disampaikan oleh PLT Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Abdul Qadir, faktanya di antara tenaga kesehatan yang meninggal itu tidak semuanya bekerja di Fasiankes pemirsa. Cuma kebetulan saja mereka berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Selain itu kita garis bawahi juga di sini dokter yang menderita COVID-19 tidak sebagai tenaga kesehatan yang merawat pasien, tetapi tertular justru di tempat umum atau pada saat pulang dari pertemuan dan mereka tidak melayani pasien. Jadi dari angka 72 dokter yang meninggal dunia karena positif COVID-19, catatannya bahwa angka ini tidak termasuk dengan perawat, tidak semuanya meninggal pada saat harus terjun langsung menangani COVID-19 ini. Tapi bahkan ada juga yang meninggal atau tertular COVID-19 pada saat mereka bergaul atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama, tidak hanya Kementerian Kesehatan, tidak hanya Satuan Tugas, tapi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih Dade, dan pemirsa nanti kita juga akan berbicara dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk mengetahui seperti apa dan apa sebetulnya menjadi faktor utama dari tingginya tingkat kematian tenaga kesehatan Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami akan kembali sesaat lagi.